Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa sekalian, kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Dan memang kami persilakan nanti pendengar atau pemirsa semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan silakan diajukan, mudah-mudahan nanti bisa kita tanggapi. Salah satu pertanyaan itu yang muncul adalah berkaitan dengan keraguan seseorang terhadap Islam. Dia mengatakan, saya melihat di Arab Saudi umpamanya yang dikenal sebagai negara Muslim, ada Mekah, ada Madinah, di sana ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi, tetapi perlakuan pemerintah Arab Saudi oleh penanya itu dianggap bertentangan karena menindas atau dianggap tidak adil terhadap orang-orang imigran dari Afrika yang berada di Arab Saudi. Nah, sehingga kemudian muncul di dalam dirinya, apakah ini Islam karena Arab Saudi dianggap representasi dari dunia Islam, lalu perbuatan atau tingkah sikap pemerintahnya terhadap orang sesama Muslim yang kebetulan dari Afrika, kulit hitam, miskin, itu kok seperti itu, gitu. Jadi dia mulai meragukan. Nah, saya ingin menanggapi begini. Pertama kita harus bedakan dulu antara Islam sebagai ajaran dan praktek umat atau pemeluknya terhadap ajaran Islam. Karena ini dua hal yang berbeda. Umpamanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wahai orang yang beriman ya, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, dan lakukanlah atau bayarlah zakat. Itu perintah. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti bagaimana caranya aku melakukan sholat. Itu kan jelas perintah dan petunjuk untuk melakukan sholat. Itu ajaran. Tapi secara praktek yang dilakukan oleh umat atau oleh pemeluk Islam, tidak semuanya persis dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada orang nggak sholat, mungkin banyak, mungkin di sekitar kita, mungkin di keluarga kita ada yang tidak sholat, gitu. Ada yang punya uang tapi tidak berzakat, ada yang sudah mampu berhaji tapi masih tidak mau berhaji. Nah, itu jadi harus kita bedakan ajaran di satu sisi dengan praktek yang dilakukan oleh pemeluknya, pemeluk umat Islam. Jangan gara-gara kita melihat pemeluk Islam ini melakukan tindakan yang tidak Islami, tidak sesuai dengan Al-Quran, lalu kita kemudian meragukan Islamnya. Nah, tidak seperti itu. Contoh lain, umpamanya kita bisa lihat Al-Quran melarang praktek korupsi. Korupsi itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran juga itu namanya fasad, al-fasad. Wala tufsidu fil ard, ada ayat begitu, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi itu macam-macam ya. Korupsi itu termasuk kerusakan, membabat hutan secara ilegal itu kerusakan, membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir itu kerusakan, dan seterusnya, macam-macam. Itu ada larangan untuk melakukan kerusakan atau melakukan sesuatu yang berakibat kerusakan di masyarakat, di muka bumi. Tapi dalam prakteknya kan ada saja pelaku-pelaku korupsi itu dari kalangan Muslim. Bahkan kalau kita hitung dalam kasus Indonesia yang mayoritas Muslim, itu mungkin mayoritas pelaku korupsi adalah juga Muslim. Mungkin, kita belum hitung, tapi besar kemungkinan. Karena mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sehingga besar pula kemungkinan pelaku kerusakan dari bangsa Indonesia ini pun Muslim juga. Nah, sekali lagi, ketika kita melihat itu, fakta itu, jangan kita kemudian berkesimpulan bahwa agama Islam nggak benar ini, saya meragukan agama Islam. Nyatanya masih banyak orang yang korupsi. Tidak begitu, jadi harus kita bedakan. Nah, itu jangan sampai keadaan yang begitu membuat kita kemudian meragukan ajaran Islamnya. Sama sekali tidak. Nah, lalu bagaimana? Kita pelajari Islamnya.
Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi, bahwa Arab Saudi seperti melakukan diskriminasi rasis ya, karena orang Afrika yang berkulit hitam diperlakukan seperti itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada nggak ajaran Al-Quran yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ternyata tidak. Di dalam Al-Quran kita temukan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah mengatakan semua umat manusia ini sama di mata Tuhan kecuali yang bertakwa. Gitu, perbedaannya hanya pada orang yang bertakwa, hanya atas pertimbangan takwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok. Tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal, dan ujung-ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi sekali lagi, jangan melihat praktek yang keliru atau salah dari kalangan umat Islam lalu kita membenci Islamnya, tetapi kembalilah kepada Al-Qur'annya, kepada hadisnya. Yang diajarkan Al-Quran seperti apa, yang diajarkan hadis seperti apa, itu yang kita lakukan. Nah, ternyata di samping tadi banyak umat Islam yang masih tidak sholat atau melakukan korupsi, yang baik-baik juga masih banyak. Nah, kita ikuti yang baik-baik itu. Saya kira itu tanggapan saya terhadap pertanyaan yang masuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.